antara sembahyang fardu itu di antara sembahyang isya dan keluar fajar. Maka jikalau diwitir ianya seseorang pada tema diwitir sebelum sembahyang isya, hal keadaannya seseorang itu yang sengaja ataupun hal keadaan ianya seseorang itu yang bohong, niscaya hanya dihitungkan dengannya witir. Dan bermula sembahyang sunat ratibah yang dikuatkan akan dianya daripada demikian titiknya demikian itu rakaat. Contoh itu 2 rakaat sebelum sembahyang subuh dan 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur dan 2 rakaat bantu sembahyang zuhur dan 2 rakaat sesudah sembahyang maghrib dan 2 rakaat sesudah sembahyang maghrib. Dan bermula daripada segala sembahyang sunat itu yang dikuatkan yang selain sembahyang yang mengikuti bagi sembahyang fardu. Bermula salah satunya daripadanya yaitu sembahyang malam dan bermula sembahyang sunat mutlak pada malam itu lebih giat daripada sembahyang sunat mutlak pada waktu. Dan bermula sembahyang sunat mutlak pada pertengahan malam itu lebih giat. Kemudian akhirnya malam itu lebih giat. Dan bermula ini itu bagi siman yang dibagi dia nyaman akan malam akan beda. Dan bermula yang kedua itu sembahyang duha. Dan bermula sekurang-kurangnya sembahyang duha itu 2 rakaat dan bermula seluruhnya sembahyang duha itu 12 rakaat. Dan bermula waktunya sembahyang duha itu mulai daripada terangkat matahari hingga zawalnya matahari. Sebagaimana barang yang telah berkata akannya barang oleh Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq dan dalam Syarah Al-Mazhab. Dan bermula yang kedua itu sembahyang tarawih. Dan bermula dianya sembahyang tarawih itu 20 rakaat. Yang ianya 20 rakaat itu dengan 22 kali. Dalam tip-tip malam daripada bulan Ramadan. Dan bermula jumlahnya sembahyang tarawih itu 5 istirahat. Dan dinit oleh seseorang dengan tip-tip 2 rakaat akan kusemadinit akan tarawih atau akan qiyam Ramadan. Dan jikalau disembahyang ianya seseorang akan ikut rakaat daripadanya sembahyang tarawih dengan 3 salim dengan salim yang satu niscaya hanasah ianya tarawih. Dan bermula waktunya tarawih itu di antara sembahyang isya dan keluar fajar. Bapak Kali oleh Tuan Musanya menyatakan syarat-syarat wajib sembahyang. Syarat-syarat wajib sembahyangnya ada. Yang pertama Islam. Maka hanya wajib sembahyangnya diatur orang kafir yang asli. Dan apabila menyuruh kafirnya kait nama Islam, yang bagi orang kafirnya hanya wajib berkata sembahyang yang masuk dalam kekufurannya. Dan menyuruh orang yang murtad dan wajib sembahyang terhadap orangnya sekaligus beberapa sembahyang yang dalam masa kekufurannya yang menyuruh orang yang murtad kembali ke dalam Islam. Dan yang kedua balik. Maka hanya wajib sembahyangnya terhadap anak Smith. Tetapi diperintahkan untuk disembahyang wajib umum kabijur pun. Yang menyuruh katuh tingkat tamiyat. Adapun menyuruh 7 wajib dalam tamiyat maka dah perintah bantu tamiyat. Kemudian menyoba sempurna itu maka yo hanya tempoh dia sembahyang oleh kayu maka diukur. Tetapi pohino untuk menyakiti energetnya pohino merupakan untuk turun dan untuk berada. Dan yang kedua mengatakan maka hanya wajib sembahyang diatur umum. Dan yang hebohnya merupakan batasan taklif yaitu
Islam balik dan berakal. Kemudian sembahyang sunat limau. Kemudian sembahyang sunat limau. Contoh limau sembahyang 2 raya. Artinya sembahyang 2 raya fitrah dan sembahyang 2 raya adha. Dan sembahyang dua sembahyang gerhana. Artinya sembahyang gerhana bulan dan sembahyang gerhana matahari. Dan sembahyang istisqa. Sembahyang istisqa-nya biasa bersama dengan sembahyang lagi wujud. Kemudian dalam sembahyang sunat yang mengikuti bagi sembahyang korte. Artinya sembahyang lakukan sebelum sembahyang korte dan sebelum sembahyang korte dan mengkaji sembahyang korte. Dan tujuh rakaat. Contoh 2 rakaat sembahyang fajar dan 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur dan 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur dan 2 rakaat sebelum sembahyang asar dan 2 rakaat sebelum sembahyang maghrib dan 2 rakaat sesudah sembahyang isya. Yang menjawab dapur witir dalam 2 rakaatnya yang rakaat semit witir dan ada pun selilingnya witir itu di 2 rakaat. Dan waktunya witir pada di antara sembahyang isya dan di tepi fajar. Ini orang witir sebelum sembahyang isya hal keadaan kunci yang sengaja ataupun dua maka witirnya hanya dikira. Kemudian dalam sembahyang sunat rawatib yang dikuatkan daripada sembahyang yang ada penuh yang ada di 2 rakaat. Contoh itu sembahyang 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur dan 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur dan 2 rakaat sebelum sembahyang maghrib dan 2 rakaat sesudah sembahyang isya. Kemudian dalam sembahyang sunat yang hanya mengikuti bagi sembahyang fardu yang pertama sembahyang pada waktu malam yang biasa dilakukan dengan sembahyang tahajud. Adapun sembahyang sunat muqaddad pada waktu malam yang lebih baik ketimbang satu putih pada waktu awal. Dan sembahyang sunat muqaddadnya lebih baiklah terpukul pertengahan malam dan lebih baiklah sembahyang sunat muqaddadnya terpukul di akhir malam yang bagi urung yang dibagi malamnya kepada dia. Kemudian sembahyang sunat yang kedua sembahyang duha. Semit rakaat sembahyang duha itu 2 rakaat. Adapun rakaat sembahyang duhanya 2 dia. Dan wajib sembahyang duhanya mulai daripada terangkat matahari hingga zawannya matahari. Kemudian yang kedua sembahyang tarawih. Sembahyang tarawihnya dilakukan dalam 20 rakaat. Dalam 20 rakaatnya dalam 20 rakaatnya 30 kali. Yang terpukul tarawihnya bukan malam daripada bulan Ramadan. Dan jumlah dan dari 20 rakaat sembahyang tarawihnya dari minggu istirahat. Menyodinit netiro awal. Bagi rakaat sembahyang tarawihnya ini sih sembahyang tarawih petang atau petang malam yang tidak. Dan jikalau kita menyod awal sembahyang tarawihnya rakaat dengan 3 kali makanya hanya dan waktu sembahyang tarawihnya di antara sembahyang isya dan keluar fajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk iskal yang pertama, tengku bak awai pun kuno faslun wa syara'itu wujubis salati thalathatu asya'a. Pertama yang boleh kamu tanya kita mau wujud di sini. Nakama ni wajib. Anak sama cium itu beda sama. Wujud ini, yang maksud dengan wujud ini adalah asarul Nekun mengatasi sebab. Gimana? Pun dengan perintah Allah terhadap saya. Perintah Allah terhadap katanya yang nekun wujud. Ya. Kemudian dengku berarti menyo dalam pasalnya berkena bergerak tentang syarat wujud. Syarat yang pertama adalah Islam. Untuk roh berdanyo dalam orang yang kena sifat Islam. Sehingga berpegang hukum fala tajibus salatu alal kafiril asli. Hana wajib, hana wujud sembahyang kepada si kafir asli. Berarti hana diperintah oleh Allah. Duduk bersama dia tu wala yajibu alaihi qada'uha. Kafir asli hana wajib sembahyang, kepulau berjamaah hana wajib qada'. Hana wajib qada menurut kita. Hana wajib qada bagi kafir asli menyukai nama Islam. Betul. Lang masa kufur jika hana wujud kafir. Lang masa kekufurannya wujud semaya Tuhan. Hana wajib. Berarti punya hana wajib. Hana payah gaya berarti hana wajib qada. Cik hana wajib dari pun juga. Semayang ke kafir hana wajib. Otomatis qada hana perlu gaya berarti. Tapi ledeng kumusannya kalau bergerak hana wajib qada kepada si kafir asli. Ibadah. Semayang hana wajib. Hana wujud semayang. Jika tentu hana wajib apa? Lagi urun bunga. Urun bunga wate sunanya urun junun. Hana wujud kan hana wajib apa lagi? Tapi menyedama Islam hana wajib apa cik kebuka. Kepulang dia pergah dapat. Itu hana wajib itu maksudnya dalam masa kafir hana wajib. Dalam masa kafir hana wajib ke kafir. Kamu tu, ciknya yang perlu kamu. Hana wujud dalam masa kafir, wajib kamu Islam, hana payah apa. Cuma yang perlu tanya itu dia ulang dapat roh. Jika dulu setiap menafikan sesuatu mestinya ada waham kepada sebu. Penafi hana wajib apa? Berarti bayangan seakan-akan wajib apa ketika ini. Rotoh je ke mubayang menang. Padahal dia hana wajib dari pun. Baik tentu tamong dalam iskal yang kedua. Jadi untuk iskal yang kedua kita gugalon halaman 170. Keempat, galon pada matan wasani sholatul duha. Jadi kalimat al-duha itu bagaimana wajah yang Arab ini? Betul jatuh yang Arab kalimat al-duha. Kemudafilih. Hukum mudafilih itu majrur dengan mudaf. Jadi nampak kalau anak majrur, anak ada baca sholatul duha
Nanya Islam maksud. Sempur, semaksud. Jadinya ism maksur, sebab ism maksur ada majrur. Yudakul kalimat yang mabni itu. Sebab kalimat yang mabni kan ada mubah di akhir, tetap akhir kalimat. Sekalian harta yang jadi betul tadi. Jadi ya tetap lakunya ism maksur, bedakul mabni. Maka bedakul mabni padahal juga kalau pengetahuan daripada bina tinggal untuk dusur akhir kalimat. Tetap akhir kalimat. Inyo al-duha kita bagi yang marfu mansub majrur dan kayaknya tadi kita baca yang bina Tanya isi. ya isi mai isi mana ki yang mabni era tadi mengenai era tadinya ism maksur kan sekalian harga yang ditakdirkan. Tentu bertanya kalon di sana ditakdirkan harkat pada suatu sebab. Jadi itu sebab sehingga ism maksurnya ditakdirkan harkat. Itu sebab ism maksur juga terjadi harkat anak pulahi. Karena nanti kepulahi Pak Lafrah ini. Berapa hati? Jadi alasan di nambra. Menyumbra biasa ini ku baik semangkus mu, kombai sen maksud. Jauh juga berani. Jadi boleh full berat, full uzur dan pilihan you menyebabkan semaksud. Uzur. Kita hukum daripada uzur. Sudah malah yang uzur berkah aja cuma uzur. Anda juga hal kita hukum daripada uzur ini no. Ini dapat disampaikan Pak Ibu dan Dikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak buah, Pak. Tunggu yang barusan turun beliau bernama Tengku Farhan Rizki Maulana bin Ja'faruddin. Beliau berasal dari Lampung Tengah. Untuk peserta selanjutnya bersiap-siap. Kita panggilkan peserta yang selanjutnya kepada Tengku yang memegang nomor undian keempat. Kami persilahkan. Dengan makro mulai dari faslun fi furudil wudu sampai dengan itu faslul yadaini ilal mirfaqain. Halaman 45 sampai dengan 50.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في فروض الوضوء وهو بضم الواو في الأسماء اسم للفعل وهو المراد هنا وبفتح الواو اسم لما يتوقع به ويشتمل الأول على فروض وسنن وذكر المصنف الفروض في قوله وفروض الوضوء 6 أشياء أحدها النية وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله فإن تراخى عنه سمي اسما وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه أي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه ولا بما قبله ولا بما بعده فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر رفع حدث من أحداثه أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء أو ينوي فرض الوضوء أو الوضوء فقط أو الطهارة عن الحدث فإن لم يقل عن الحدث لم يصح وإذا نوى ما يعتبر من هذه النية واشترك معه نية تنقض أو تفرد فاق وضوءه والثاني غسل جميع الوجه وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا وآخر اللحيين وهما العظمان اللذان يمر عليهما الأسنان السفلى يجتمع مقدمهما في الأذن ومؤخرهما في الأذن وحده عرضات ما بين الأذنين وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحتوي وأما لحية الرجل الكثيفة بأن لم يرى المخاطب بشرتها من خلالها فيكفي غسل ظاهرها بخلاف الخفيفة وهي ما يرى المخاطب بشرتها فيجب إيصال الماء ببشرتها وبخلاف لحية امرأة وأنثى فيجب إيصال الماء لبشرتهما ولو كسبا ولابد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini itu satu pasal pada menyatakan fardhu wudhu. Dan bermula dianya kalimat al-wudu yang dibacakan akan dirinya dengan dhammah waw pada pendapat yang masyhur itu nama bagi perbuatan. Dan bermula dianya al-wudu itu maksud pada sini. Dan bermula kalimat al-wudu yang dibacakan dengan fathah waw itu nama bagi barang yang diwudhukan dengannya barang. Dan melengkapilah yang pertama, melengkapi di atas fardhu dan sunat-sunat. Yang tersebut oleh musannaf akan kudima tersebut akan fardhu pada tersebut pada akhirnya musannaf. Kudima tersebut dan bermula fardhu itu 6 segala perkara. Bermula salah satu daripadanya 6 itu niyat. Dan bermula hakikatnya niyat pada syarak itu qasad sesuatu hal keadaannya qasad itu yang menyertai yang qasad bangun yang menyertai dengan gugurnya sesuatu maka jika terpakai ia nyabut daripadanya qasad misalnya dinamakan akan dirinya qasad akan tidak dan nalahnya itu ketika arah awal duduk hal keadaannya duduk itu sebahagian daripada wajah. Artinya hal keadaannya ni itu yang menyertai ia nyanyi dengan demikian dulu. Pandangan sekaliannya wajah dan pandangan barang sebelumnya wajah dan pandangan barang sesudahnya wajah. Maka diniat urung yang mengutuk. Ketika arah barang yang disebutkan akan dianya barang akan kudu madinit akan rafa hadas hal keadaannya hadas itu sebahagian daripada hadas-hadasnya orang yang berwudhu. Atau ini dianya orang yang wudhu akan tuntut boleh yang berhajat ia kepada wudhu
atau dinit yang orang yang wuduk akan fardu wuduk, atau dinit yang orang yang wuduk akan wuduk, maka hanyalah, atau dinit yang orang yang wuduk akan mensuci daripada hadas, maka jika hanya dikir dianya orang yang wuduk ambil hadas daripada hadas, niscaya akan sah dianya wuduk. Dan apabila dinit dianya orang yang wuduk akan barang yang ibaratkan akan dianya barang daripada ini segalanya, dan dimengkauti dianya orang yang wuduk bersertanya barang akan meleseh atau melebih-lebih, niscaya sahlah wuduknya orang yang wuduk. Dan bermula yang kedua itu ras berkalian wajah. Dan bermula pada tanya wajah nisbah banyak, itu barang yang ada ianya barang di antara tempat diterima oleh pada balik. Dan akhir dua lakian. Dan bermula dianya dua lakian itu dua kerak bulan alladhi yang diterima di atas dua kerak bulannya oleh iglo-iglo yang sebelah bawah. Yang menghimpunlah pendahuluan keduanya dua kerak bulan pada menghimpun pada itu, dan menghimpunlah perakhiran keduanya dua kerak bulan pada menghimpun pada dirinya. Dan bermula pada tanya wajah nisbah apa? Itu barang yang ada yang barang di antara dua dirinya. Dan apabila nah di atas wajah itu boleh, yang nipah ianya boleh atau yang tebal ianya boleh, niscaya wajiblah kuturi kepadanya boleh, berserta kulit alati yang ada ianya boleh dimiumnya boleh. Dan adapun bermula jangkut urung agam yang terbaik, ibang tulang kemas terbaik, hal keadaan yang tulang itu yang diturahkan dengan bahawa anda dikandang ada mengokap akan kulitnya jangkut, hal keadaannya kalau itu daripada jelah-jelahnya jangkut, maka memadalah arah terakhirnya jangkut. Dengan sebalik jangkut yang dipis dan bermula dia jangkut yang dipis, itu barang yang dikandang ada mengokap akan kulitnya jangkut, maka wajiblah kuturi bagi kulitnya janggut. Dan dengan sebalik janggut orang inam dan susah, maka wajiblah kuturi bagi kulit keduanya janggut orang inam dan janggut susah. Walau adalah keduanya janggut orang inam dan susah, itu yang terbaik. Dan tidak boleh tidak dengan wajib berserta arah wajah. Kami memang tidak boleh tidak daripada arah duduk daripada ulet dan kaku, dan daripada arah barang yang ada yang barang di YouTube. Bermalam ni yang tema kurnia di bulan bahas badut tentang partai menurut yang terpetang dalam kitab Fathul Bari. Tetapi surah malam terkatakan tentang partai wudhu dan terkatakan badut tentang kalimat al-wudhu. Menurut baca kalimatnya dengan al-wudhu dengan pemahlau yang merupakan nama bagi perbuatan, yaitu nama bagi berkecanya dapat diibat anggota-anggota tertentu yang dimulai dengan ini. Dan wudhunya dia akan bahas ini. Adapun menurut baca dengan al-wudhu, yaitu dengan kata waw yang merupakan nama bagi barang yang sama dengan barang tersebut, yaitu al-wudhu merupakan nama bagi ini. Dan dengan kata-kata al-wudhu termasuklah di sini fardu dan sunat-sunat wudhu. Adapun fardu wudhu dengan 6 perkara. Cuma yang belum bahas cuma 2 macam, karena bertimbang dengan waktu dan masa yang yang sepuluh daripada 2 fardu wudhu yang belum bahas ialah ni. Ni menurut secara bahasa ni akidi kasar. Sedangkan seharusnya syarat ialah kata sesuatu yang menyertai dengan sebut sesuatunya. Sehingga apabila kata tersebutnya daripada kata dalam bagian awal kata kemudian untuk baru tersebut yang berhubungan dengan kita-kita. Yang mana niatnya tersebut di ketika arah awal duduk daripada wajah. Artinya ketika pun jadi dengan wajah katanya. Kan ketika jadi bahasa tarian wajah katanya. Dan kan ketika arah barang di dalam wajah. Lagi umpama arah tempat jero. Dan wajib ketika arah anggota sebelah muka. Lagi contoh arah 2 jero hingga 2 jero. Bahkan laginya karena umumnya adalah seawal-awal anggota yang wajib untuk cara dalam wudhu.
Sedangkan niatnya mesti tak puput anggota yang wajib. Adapun dalam hal yang diniat orang yang wuduk ketika dimodok, yaitu ketika arah awal duduk daripada wajah, pada macam. Dia diniat rafa atau angkat hadas daripada hadas badannya, atau dia diniat dipuput wuduk untuk membolehkan sesuatu yang berhajat kepada wuduk. Lagi contoh sembahyang, tawaf dan lain-lain. Atau dia diniat puput menunaikan fardu wuduk. Atau dia tidak dikubur untuk mentang, atau dia tidak mencuci daripada hadas. Yang tak sikit dibutuhkan ini laginya selama nadikun anil hadasi daripada hadas. Adapun macam nadikun anil hadasi yang hanata bukan karena mentang terbenar daripada mencuci yang lain lagi contoh ditindak. Dan apabila seseorang terdingat dengan padu-padu macam ini yang rukun munaf. Kemudian dikenal dengan niat melebih atau melebih dan lain-lain yang sakit wudhunya. Kemudian yang kedua daripada fardu wudhu ialah arah sekalian wajah. Adapun batasan wajah menyatakan maksudnya adalah segala sesuatu yang di antara tempat ditimang buleo pada balik dan akhir daripada dua lakian. Benda terkait dengan secara alif supaya berluaslah muka orang botak. Maka batasan muka bagi orang botak yang sama dengan orang yang nakut pada alif. Adapun lakian tulung adalah dua kerak tulung yang ditimang yaitu dua kerak tulung yang ego yang miu. Yang mana menghimpun pendahulu dua kerak tulung yang pada itu dan pengakhiran ini menghimpun bak gelinyung. Adapun batasan wajah yang alam bersegi lebar adalah segala sesuatu yang di antara dua beliau. Dan apabila yaitu wajah kitanya boleh, dia bolehnya nipis ataupun terai, yang wajib untuk dapat ibak bolehnya, memang boleh yang di dunia boleh. Lagi contoh bolehnya boleh kenai, boleh mata kuning dan lain-lain. Adapun dalam hal janggut yang pada masalah. Yang pertama mula janggut orang agam yang terbaik. Yang terbaik janggut yang terbaik ialah janggut yang hadapan di kalangan orang yang berhadapan. Boleh tempat ditimah janggutnya daripada jelas. Janggut yang laginya yang memadai darah lahir mentang bagi orang agam. Yang kedua ialah janggut orang agam yang nipis. Maka janggut yang nipis ialah janggut yang mentang dapat dikalau oleh orang yang berhadapan boleh tempat ditimah janggutnya. Maka janggut orang agam yang laginya yang wajib untuk dapat ibak boleh tempat ditimah janggutnya. Dan yang kedua ialah janggut orang enam dan fungsa. Jadi, dan masih bakal kita cara wajah untuk dapat darah juga milik bak dia boleh dan bak takut dan menangkit bak milik tu supaya sempurna dan nantinya mada yukim wajib dari bahwa wajib. Tunggu kawan halaman 28. Pada matan wa idza nawa ma yu'tabaru hingga rukun sahha wudu. Nampak? Tadi bilang berpegang apabila takabur wudu beserta niat melebih-lebih maka sah wudu. Cuma ina dukira salahu ataupun main-main beribadah modelnya itu. Bagaimana sebab kamu sudah mau sesuatu yang bukan ibadah ke dalam ibadah, melebih-lebih atau menterius bukan ibadah, wudu ibadah. Karena waktu kamu wudu yang kita dapat lero katanya. Karena waktu kamu wudu dia dapat lero. Jadi waktu kamu wudu dapat lero jadi yang tadi na lorok ba oleh abang hotel kelinci. Bapada lero ni. Ini kenang
Lehero. Gimana? Lehero punya anak tahu. Jadi jangan tahu yang dulu orang kira mana anak. Jadi anak kira main beribadah. Maka kira dipegang itu biasa main kira dakinya. Kata utama yang kon ibadah dalam ibadah. Kira ku pegangan tahu kita tu main ataupun anak main. Jadi ini tanya Allah di saat wudhu tersebut dirasa menyota tinjau diberi pahala oleh Allah. Menyona tani kata tiga hulapnya. Yang tadi itu Natani non contoh kebalik manuju maksudnya. Cara ada daripada kita nyo kan makin lainnya hidupin pahala nanti bagiannya. hidup pahala. Maka kira pegangan oleh Syekh Ibnu Abdul Salam. وَمَتَى شَرَّكَ بَيْنَ عِبَادَةٍ وَغَيْرِهَا لَمْ يُثَبْ مُطْلَقًا. Kapan-kapan disekusi orang di antara ibadah dan selain ibadah, pegang beri pahala. Kalau pegang beri. Yang pegang beri pahala adalah Syekh Ibnu Abdul Salam. Ya, Debu, untuk soal yang kedua, bak halaman 26. Qauluhu wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Yang berlegamu asya'anya dibanding belum kaju wajahnya rapi. Furudun semoga moga untuk itu moga ini kita turun Asya'a semoga ini hukum moga ini majurut moga kalau majurut ibadah. Makon hana majurur Dan nanti isi tegak saraf isim tegak saraf. Bagaimana yang dimaksud isim tegak saraf? Isim yang pada isimnya dua buah ayat saya ataupun satu ayat yang berdiri pada tempat dua buah ayat. Inan puluh ayat dua buah. Dino satu ayat yang berdiri pada tempat dua buah ayat. Satu ayat yaqumu maqamal illataini. Tuh ayatnya. Yaitu taknya amal alif. Taknya bil alif. Yaqumu maqamal illataini. Jadi kemudian dengan kalimat yang pertama lagi asya'a yaitu asma'un. Pakon ini hanya tegak saraf. Ada berarti sebagaimana asma'un munawwan ditanwinkan maka ba asya'a tergaduh tegak saraf. Pertama asya'a asma'un. Maka hanya ada saraf kalimat asma'un. Kadang ada dan pegah pun adalah asya'a ada saraf. Sebab bandingan kalimat asma'un tidak ada saraf. Ini apa kalimat asma'ulnya hamzahnya kalau hamzah takne. Kon hamzah takne. Cuma pada dulu kon hamzah takne.
Hamzah asyiara, Hamzah taknih. Tangi ngurut segi kalimat wazani kan sama asyiara, asma'a. Alanya dengu jejak lah dakun kabeda lah antara asma'un dan asya. Wate ditegah saraf pakon yang ditegah tanwin memanjang. Sementara menurut pendapat ulama muhaqqiqin yang dimaksud dengan saraf adalah tanwin. Pakon ditegah memanjang, momen kasrah. Karena dia adalah mana apa pada tanda yang khusus bagi Tanda yang khusus bagi isim. Cuma ketika khusus bagi isim ketu bijak tegak. Nama tanda apa daripada tanda yang khusus bagi Berarti sama mantanwin adalah segi khusus di bab isim. Wate di khusus bagi isim cuma ketu bijak tegak. Wate na dua bab ilah nak nyonya kalau tegak saraf itu tanwin dan ya ketu. Sebab isim yang kan dua bagi yang kan dua bagi yang berupa dengan PA. Serupa dengan PA. Wate serupa dengan PA serupa juga dengan isim. Kenapa? Isim yang harus mengalah bukan fi'il yang diberikan hukum isim. Karena hukum asal daripada PA yang berbina. Sedangkan isim yang dah berupa dengan PA yang diberi hukum bak PA. Baik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru yang mulia, para penonton, Tengku yang baru saja turun dari pentas beliau bernama Tengku Erwin Suwandi Tumsyarwan. Beliau berasal dari Lampung Timur. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke cabang Musabaqah Qiraatil Kutub Tafsir Jalalain. Ini merupakan peserta yang terakhir dari cabang Musabaqah Qiraatil Kutub pada malam yang berbahagia ini. Diharapkan kepada peserta siap-siap. Thôi nó sẽ tập xếp nó mưa ông đi là water là được chữ cái sao đang vừa rồi anh đi nè coi vậy đi cô lớn sao nói chuyện ở nhà cô vẫn tin đi sao Kita panggilkan kepada Tengku yang memegang nomor undian 3 dari cabang Musabaqah Qiraatil Kutub Tafsir Jalalain. Kami persilahkan. mantap Dengan makro mulai dari surat Al-Baqarah ayat 8 wa minan nasi may yaqul sampai dengan ayat 14 innama nahnu mustahzi'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزل في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام وما هم بمؤمنين رعي فيه معنى من وفي ضمير يقولون الصفا يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطلوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامهم الدنيوية وما يخدعون إلا أنفسهم لأن وبال خداعهم راجع إليهم فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطلوه ويعاقبون في الآخرة وما يشعرون يعلمون أن خداعهم لأنفسهم والمخادعة هنا من واحد تعاقبت الرزق وذكر الله فيها تحصيله وفي قراءة وما يخادعون في قلوبهم مرض شك ونفاق فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به ولهم عذاب أليم مؤلم بما كانوا يكذبون بالتشديد أي نبي الله وبالتخفيف أي في قولهم آمنا وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعريض عن الإيمان قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن فيه بفساد قال الله تعالى ردا عليهم ألا للتنبيه إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب النبي قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال أي لا نفعل كفعلهم قال تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك وإذا لقوا أصله لقي حذفت القومة للاستثقال ثم الياء لارتقائها ساكنة مع الواو الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم رؤسائهم قالوا إنا معكم في الدين إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم dan diturunkan pada orang-orang munafik karena bahwa sesungguhnya Allah kiamat itu akhir daripada segala roh dan padahal hanyalah mereka itu orang munafik itu yang iman mereka itu dipeliharakan padanya hum akan makna man dan dipeliharakan pada bagi yaqulu akan lafaz nyaman dibagi oleh mereka itu orang munafik Allah dan akan alladhi yang iman mereka itu alladhi bangun teman tadi dengan dipulahi khilaf barang yang ditang oleh mereka itu orang munafik akan dianya barang pandai teman barang yang nyata daripada kufur kufur teman dipulahi khilaf barang supaya bahawa didapat oleh mereka itu orang kafir daripada mereka itu mukmin akan hukum yang kafir yang dibangsakan kepada duniawi dan padahal hanya dikaki oleh mereka itu orang munafik kecuali akan diri mereka itu karena bahwa semua akibat kifir mereka itu orang munafik itu yang kembali dia kepada mereka itu orang munafik maka diperhatikan akan mereka itu dan disiksakan akan mereka itu orang munafik pada Allah dan padahal hanya dirasa oleh mereka itu orang munafik artinya hanya diketahui oleh mereka itu orang munafik akan pun hanya diketahui akan bahwa sungguh di budaya mereka itu orang munafik itu yang kembali itu bagi mereka itu orang munafik dan bermula mukhada'ah pada istimewa itu daripada yang satu sama lagi aqabtul rizqa dan bermula sebut Allah padanya mukhada'ah itu lagak dan pada sabab qira'ah itu wala yukhadi'una tapi dalam hati mereka itu orang munafik itu penyakit artinya keraguan dan kemunafikan
Maka apabila dia ragu dan nifak, itu dipesakit ianya ragu dan nifak akan hati mereka itu orang munafik. Artinya itulah ianya ragu dan nifak akan dianya hati. Maka pertama akan mereka itu orang munafik oleh Allah akan penyakit. Bahwa jemaah pertama dengan barang yang kebetulan ianya Allah akan dianya barang. Banyak jemaah barangnya nyata daripada Al-Quran. Bahkan jemaah pertama penyakit karena kufur mereka itu orang munafik dengan Al-Quran. Dan sahabat bagi mereka itu orang munafik itu adat yang pedih. Artinya yang dipedihkan dengan sebab barang yang mengarah mereka itu orang munafik itu yang dimutulik oleh mereka itu. Yang dibacakan akan dianya juga tribuna dengan tasdid. Artinya diputulik oleh mereka itu akan Nabi Allah. Dan yang dibacakan akan dianya yang tribuna dikatakan orang baik kata kubur pasir dalam rumah dengan kufur dan terhalang-halang daripada iman. Niscaya dijauh oleh mereka itu orang munafik. Akan pertama dijauh hanya saja bermula kamu itu yang get. Dan hanyalah barang yang bermula kamu padanya itu kerusakan. Berkatalah Allah Ta'ala kerana tolak yakni mereka itu orang munafik. Akan pertama betul ketahui oleh Muhammad dianya ala itu bagi tambih. Akan pertama betul akan bahawa sungguh mereka itu orang munafik. Itu bermula mereka itu orang munafik itu yang disebut fasik mereka itu. Dan tetapi ada dirasa oleh mereka itu orang munafik dengan demikian. Dan apabila dikatakan orang bagi mereka itu orang munafik akan pun dikatakan orang beriman oleh wahai munafik sebagaimana barang yang telah diiman oleh manusia. Artinya para sahabat Nabi. Niscaya dijawab oleh mereka itu orang munafik. Akan pun dijawab, adakah kamu beriman sebagaimana barang yang telah diiman oleh orang-orang yang safih? Artinya orang-orang yang jahil. Artinya hanya kamu kubur seperti perbuatan mereka itu orang safih. Berkatalah Allah Ta'ala kerana tolak jati mereka itu orang munafik. Akan pun betul ketahui oleh wahai Muhammad. Akan pun betul akan bahawa sungguh mereka itu orang munafik. Itu bermula mereka itu orang munafik itu yang safih mereka. Itu yang safih. Dan tetapi hanya diketahui oleh mereka itu orang munafik akan demikian. Dan apabila merumpuk oleh mereka itu orang munafik, barulah asalnya laku itu laqiyu. Dibuangkan akan komah kerana berat. Kemudian dibuangkan akan niat kerana bertemunya ia hal keadaan yang sakit beserta awal. Akan selama merumpuk akan alladhi yang iman mereka itu alladhi. Niscaya dikun oleh mereka itu orang munafik akan sudah berikut kamu beriman. Dan apabila sunyi mereka itu orang munafik daripada mereka itu orang iman dan kembali mereka itu orang munafik kepada syaitan mereka itu. Artinya pemimpin mereka itu orang munafik. Niscaya dikun oleh mereka itu orang munafik akan sudah berikut sesungguh kamu itu beserta kamu wahai pemimpin dalam agama. Hanya saja bermula kamu itu yang pulau-pulau dengan mereka itu orang mukmin dengan mulai iman. Jadi dalam ayatnya menjelaskan tentang keburukan orang yang munafik. Yang mana dijelaskan tentang yang berkaitan dengan orang munafik yang ada ayat. Dan ayat Allah Ta'ala disahkan yang tersebut kabar gembira tentang orang mukmin yang bahawa orang iman terhadap Allah dan Rasulullah memantau yang patuh kepada syariat Allah yang akan dijanjikan oleh Allah pertama dalam surga. Kemudian disebut oleh Allah tentang wa'id ul-kafir yang bahawa orang yang patuh Allah, orang yang ingkar Nabi Muhammad, maka orang yang akan disebut pertama dalam neraka yang kekal abadi. Kemudian baru diiringi oleh Allah disebut keburukan orang munafik, disebut ahwal orang munafik. Bahkan disebut ahwal orang munafiknya pada terakhir kerana mengisyarah yang bahawa sifat orang munafiknya sebelum sifat. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayatnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Bahwa munafiknya di saat kamu merumpuk dengan orang iman, dikundi orang munafiknya. Kamu mengimani dengan Allah. Kamu anggap Allah yang sebagai Tuhan dan Rasulullah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dan kamu patuh orang akhiratnya. Jadi cuma orang munafiknya diucapkan beridah tapi hanya turut dalam hati. Jadi orang kiamatnya pakan berhubungan dengan orang hati.
yang kerana urut kiamatnya akhir daripada segala urut. Hanya di urut setelah urut kiamat. Tetapi kepada Allah Taala, wa ma hum bimu'minina. Padahal orang munafiknya itu orang iman, tetapi orang munafiknya adalah orang kafir. Bahkan lebih buruk daripada orang kafir. Karena lagi Abu Lahab, Abu Jahal yang dipulai yang kafir zahir dan batin, dipenuhi permusuhan terhadap Nabi Muhammad, ditentang Rasulullah, maka yang jelas yang musuhnya ada. Tapi orang munafiknya di saat merokok dengan orang iman, dipegang orang iman, dipegang hati dengan orang akhirat, tapi dalam hati diingkar terhadap Nabi Muhammad, maka yang hak untuk kita bedakan. Kemudian kita bahas kalimat hum. Humnya adalah dhamir jamak, kembali dhamir ih kepada man. Sedangkan wajah kita perhatikan kalimat mannya adalah mufrad, maka hum kembali kepada dhamir kepada man yang mura'ah makna. Kemudian dhamir yaqulu kembali kepada man yang mura'ah lafaz. Didakili orang munafiknya akan Allah dan orang-orang yang iman. Matiban tadi artinya dengan dipulai iman dan Islam kekufuran. Keputusan dikubur yang lainnya. Karena untuk berlaku terhadap orang munafiknya hukum-hukum kafir yang kebangsakan kepada duniawi. Karena bila kafir kemudian tenang berislam maka wajib bagi pajak. Menyohana dibayar pajak maka wajib perang. Maka orang munafiknya agar terhindar daripada demikian, dipulahi-pulahilah iman kepada Nabi Muhammad. Maka yaqta'una illa anfusahum. Padahal yang sebenarnya orang munafiknya Tuhan ditaki Allah dan orang mukmin. Tetapi ditaki diri sendiri orang munafiknya. Karena akibat tipu daya awal yang kembali kepada mereka itu. Sehingga orang munafiknya dipusatkan dalam dunia. Dengan sebab diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Pemantau yang itu oleh awak munafiknya. Karena kitanya hanya kita hukum dengan yang mahir matang. Di saat orang munafiknya diputahi iman, maka kitanya hanya ditamat awak yang matang. Karena nahkumu bil-zawahir wallahu yatawalla sarahir. Kitanya hanya terhukum dengan zahir. Orang munafik diputahi iman, maka ada perang di. Orang munafik dipegang rapatih dengan Nabi, maka baik dalam pajak. Tetapi Allah Ta'ala lah yang berkuasa orang kafirnya, yaitu awaknya dari Islam kekufuran. Dan awak munafiknya sehingga akan bersiksa pada orang akhirat. Wala yash'uruna. Dan padahal orang munafiknya hanya diluput yang bahwa tipu daya awaknya yang kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian mukhadah pada disinawanya adalah di antara satu. Nama cik lagi Al-Qab Wal-Isra. Dia maknanya mulut intip akan pencuri. Yang berarti pencuri, gedanya intip pencuri dan pencuri intip gedanya pembinaan. Kerana yang musyarakah di antara satu. Biasanya menyawasan musyarakahnya di antara dua ataupun lebih. Lagi contoh Arabah Zaidun Amran. Yang tidak di perang Umar dan Umar di perang tidak. Kemudian disebut Allah pada muqaddamah yaitu yuqadi'un Allah, dipilih oleh munafik dan Allah. Itu disebut Allah di sini karena untuk berpelajar. Kemudian dalam qiraah yang lain bukan dibaca dengan wa ma yafta'una, tapi dibaca dengan wa ma yuqadi'una. Yang baca wa ma yuqadi'una yang adalah Nafi, Ibnu Katsir dan Abu Amr. Adapun yang baca wa ma yafta'una yang selain daripada ayat tersebut daripada qiraah yang tujuh. Kemudian dipegang oleh Allah Taala yang bahawa dalam hati orang munafiknya ada penyakit, yaitu keraguan dan kemunafikan. Maka dengan penyakitnya, ragu bahawa orang munafiknya, maka dapat disakit orang munafiknya hati-hati awaknya. Kemudian di saat dalam hati orang munafiknya ada penyakit, fazadahumullahu maradan. Pertama-tama oleh Allah terhadap awak yang penyakit dengan sebab pertama dengan sebab kebetulan Al-Quran yang mana dalam Al-Quran ada tersebut wa'ad terhadap orang mukmin. Mantau yang beriman itu pertama dalam surga. Dan dalam Al-Quran ada tersebut wa'id terhadap orang kafir. Mantau yang ingkar terhadap Nabi
maka akan merasakan neraka yang kekal abadi. Bahkan cuma mata-mata penyakit lisan sifat Al-Quran karena awak yang diingkar terhadap Al-Qurannya. Sebagaimana orang mukmin di saat kedengar ayat Al-Quran, di saat kita dapur, kita mikir tentang ayat-ayat Al-Quran, maka orang yang mendamahkan iman. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibuna. Dan telah dijanjikan oleh Allah yang bahawa bagi orang munafiknya akan mendunia azab yang pedih di orang akhirat. Sebab mendunia azab yang pedih, dan sebab pendapat yang bahawa sebab awalnya mendunia azab yang pedih karena awalnya dibutulik Nabi Muhammad. Misal dipegang Nabi Muhammad Allah sebagai Tuhan dan beliau sebagai Rasul. Dipatih awalnya berisan, tetapi diingkar dalam hati. Karena yang dikenal dengan munafik ialah ayyuqirru bil lisani wala ya'taqidu bil qalbi. Cuma dipatih barisan tapi ana diikir dalam hati. Sebab pendapat sebab jihad orang munafiknya ialah karena orang munafik benar kamu yang beriman dimutulik awaknya terhadap Nabi dan para sahabat Nabi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Di sana yang peringat bagi orang munafik, yang pegang maksud yang peringat itu Allah. Yang pegang maksud yang peringat itu adalah Nabi dan para sahabatnya. Pun termasuk peringat, mereka kata wahai munafik dalam bohong dengan sebab kufur dan terhalang-halang ulung daripada iman. Misalnya orang yang belum beriman dengan Rasulullah, maka dipersatu oleh awak munafiknya. Pun dijawab oleh orang munafiknya di saat diperingat laginya. Qalu innama nahnu muslihuna. Dijawab oleh orang munafiknya, kamu hanya membuat fasik dalam dunia, tetapi kamu tapi membuat kebaikan dalam dunia. Dipakai adat pasar lah. Artinya untuk tauhid yang bahawa kamu tapi membuat kebaikan. Kemudian dikenal oleh Allah Taala karena Allah Taala dia berpendapat diajarkan orang munafik. Pertama dikenal Allah Taala, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkuruna. Penduduk pun dikata wahai Muhammad, sebenarnya orang munafiknya bukan orang yang berbuat kebaikan dalam dunia, tapi yang berbuat kerusakan dalam dunia. Tetapi awalnya hanya dikepul rohnya dibuat kerusakan. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas. Di sana yang peringat dan bagi munafik, wahai munafik, kami iman dikata bagi banyak ini iman daripada sahabat Nabi. Kami iman bagi banyak, kami iman oleh para Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kami iman bagi Islam, kami iman dalam hati. Pun dijawab oleh orang munafiknya. Qalu anu'minu kama amana as-sufahaa'u. Putus kamu mungkin kamu iman bagi yang kami iman di orang-orang tapi ikut kepada sahabat dan guru-guru yang sahih. Makna sahih adalah dijauh kemudaratan dan dijauh manfaat baik dalam urusan dunia ataupun urusan agama. Artinya hal dipukul oleh munafik yang seperti yang dipukul oleh para sahabat Nabi. Kemudian dipukul oleh Allah Taala karena Allah diajarkan orang munafiknya. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamuna. Betul pun dikata wahai Muhammad, sesungguhnya orang munafiknya adalah orang-orang yang sahih, orang-orang yang jahil, orang-orang yang pun daripada pemahaman dan tetapi kawannya hanya dikupu yang demikian. Wa idza laqul ladina amanu. Kalimat laku yang asalnya adalah laqiyu. Yang pertama dibuangkan koma karena berat. Karena koma apabila karena kaidah ini, koma apabila terdapat di atas waw ataupun ya maka dibuangkan karena berat. Kemudian oleh dibuangkan koma dibuangkan ya karena bertemunya ya karena bertemu dua sakin yaitu waw dan ya. Jadi di saat merupakan orang iman awak munafiknya dikempul. Amanah, kamu yang beriman sebagai awak kata yang beriman. Jadi sebab kebetulan ayat tersebut yaitu sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang diriwayatkan Ibnu Abbas yaitu Abdullah bin Ubay dan sahabat-sahabat ini pada Syura ditibit dan merumpuk dengan para dan dengan satu golongan daripada sahabat Rasulullah. Dikenal Abdullah bin Ubay, wahai ya ma'syiral muslimin, jadi perhatikan dia kata patipan yang diu dia kata di orang-orang yang sahihnya. Maksud orang sahih yang dimaksud di orang munafik adalah para sahabat Nabi.
Tetapi dia Abdullah bin Ubay yang merupakan pemimpin munafik, kita merumput dengan Abu Bakar, malah dipujuk Abu Bakar. Dikulli Abdullah bin Ubay, marhaban bi Siddiq. Selamat datang wahai Abu Bakar, yang katanya berlakab dengan As-Siddiq, berhak membenarkan Nabi Muhammad, dan katanya orang yang pertama kali dalam Islam, dan kata orang yang bersama Rasulullah dalam dua. Kemudian Islam merumput dengan Sayyidina Umar, dikulli Abdullah bin Ubay, marhaban bi Sayyidi Bani Adi bin Ja'ad. Wahai Umar, katanya adalah pemimpin Bani Adi bin Ja'ad, dan katanya berlakab dengan Al-Faruq, dan katanya kuat dalam Islam. Kemudian Islam merumput dengan Sayyidina Ali, dikulli Abdullah bin Ubay, marhaban bi ibni ammi Rasulullah. Selamat datang wahai Sayyidina Ali, katanya merupakan anu daripada paman Rasulullah, katanya sukuku dengan Rasulullah. Tetapi di saat Rasulullah Abdullah bin Ubay kepada sahabat-sahabat ini, dikulli Abdullah bin Ubay, wahai para sahabat Nur, yang dikubur kepada para sahabat Nabi dan pasukan yang dikubur. Dikubur dahulu dan dikubur tahiyat-tahiyat. Kemudian di saat orang munafik kembali kepada syaitan awaknya, yaitu para pemimpin. Dan yang dalam ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Keempat, ayat itu, fi qulubihim maradun. Tapi dalam hati mereka itu munafik, itu penyakit. Maka gedamah-damah akan mereka itu oleh Allah nisbah penyakit. Tolong Tengku jelaskan apa itu penyakit. Penyakitnya adalah bila anda dapat tubuh kedanya, maka akan menemui tubuh kedanya dan akan merasa kepedihan. Bila terdapat bak tubuh dapat dipelemuh tubuh. Cuma munafik dapat dipelemuh tubuh. Bahkan lebih juga orang munafik daripada tanya. Kiban cara dia semuanya. Yang maksud penyakit di sini bukan penyakit yang fisik, tapi penyakit yang maknawi. Berarti kalimat al-maradu diitlakkan kepada dua. Ya. Yang pertama kepada penyakit fisik, yang kedua kepada penyakit maknawi. Dua boh itlaknya. Pukul dua itlak awalan ataupun kaboh itlak awalan, kaboh itu itlak tsanin. Kaboh itlak awal, kaboh itlak tsanin. Kaboh itlak awalan, kaboh itlak tsanin. Berarti itlak tsanin adalah dengan makna majazi. Yang mana? Jadi menyebutkan ragu yang adalah penyakit yang terjadi majaz di sini. Terjadi majaz. Ruh dalam kategori majaz tu. Majaz isti'arah. Majaz isti'arah. Isti'arah alaqahnya musyabbah. Tu wajah syabbah antara syok dan nifak dengan penyakit badan. Karena bila ada ragu dan nifak dalam hati orang munafiknya, yang dapat dipuluh tubuh awaknya. Di saat kebetulan ayat Al-Quran yang dapat dipuluh hati awaknya, orang munafiknya, sebagaimana terdapat penyakit pada tubuh bertanya yang dapat dipuluh tubuh. Cuma toh karinah yang menyatakan bahawa al-maradu dalam ayat bukan dengan makna hakiki yakni penyakit pada anggota badan. Karinah fi qulubihim. Fi qulubihim. Kalimat qulubun je ke karinah. Ya. Je cuma tak pakai qulubun ke karinah. Sedangkan hati adalah anggota tubuh. Menyonyan tak pakai ke karinah, maka yang terjadi bukanlah karinah mani'ah.
Akan tetapi qarinah yang menerangkan bahwa maksud penyakit inan adalah penyakit anggota tubuh. Karena orang yang sakit hati adalah anggota tubuh. Menyandap pergi. Maka makna maradun inan penyakit tubuh. Maksud dibenarkan hati, tapi barang yang ada dalam hati itu kemunafikan. Barang yang ada dalam hati yang kita menjadi hilang. Walaupun makna lawati yang penggunaan dasari kepada Troy. Walaupun kepada penggunaan makna hakikat, yaitu kepada organ tubuh yang terletak. Penggunaan dasar daripada kalimat qulubun adalah kepada organ tubuh yang terletak pada sebelah kiri dada. Menyuci kita pergi kepada barang yang di dalam hati yang tiga perlu kepada qarinah. Qarinah berhajat kepada qarinah. Qarinah di sini adalah maknawi. Qarinah maknawiyah. Tolong untuk jelaskan. Jadi qarinah maknawi adalah hanya mungkin hidup penyakitnya di dalam hati. Hanya mungkin hidup penyakit di dalam hati. Mungkin bahkan dokter spesialis hati. Maksud penyakit di sini penyakit batin dan penyakit lahir. Penyakit batin. Pak terlupa penyakit batin. Penyakit batin yang seperti makna yang menjadi wajah takkan sakit. Lung sakit tak. Dan penyakit batin iaitu wajah tersebut. Maksud penyakit di sini adalah syakun wanita punya penyakit batin. Yang kerja tafsir letuku mufassir. Pakar kerja tafsir kepada makna majadi menyodiki hana qarinah. Dan tegaknya na qarinah yang dulu. Nah, tanda-tanda yang menunjuki bahawa maradun bil makna al-majazi. Ayatnya tujuan tentang celaan bagi orang munafik. Cuma ekna sangkut celaan bagi orang munafik menyodiki yang celanya adalah penyakit anggota badan. Alam sangkutnya kenyang yang itu qarinah maknawiyah. Karena di dalam pembahasan adalah tentang mencela orang yang kufur dan munafik. Hana faedah yang dicelanya adalah penyakit badan. Yang menangguh? Isti'arah dengan tinjauan kepada lafaz musta'ar, ada kalanya asliyah, ada kalanya tab'iyah. Kalimat maradun huruf dalam isti'arah asliyah atau tab'iyah. Asliyah. Kifan babit isti'arah asliyah. Babit ini adalah majarat fi masdarin atau ismi janihi. Kini kubu mana? Jadi isti'arah asliyahnya berlaku pada masdar ataupun pada isim jami'. Berlaku pada masdar ataupun pada isim jami'. Menjadi dalam kitab As-Sawi, babit daripada isti'arah asliyah, lafaz yang dipinjamkan adalah isim jenis, yakni kalimat yang bukan bahagian daripada mushtaq. Yang mana? Cuma al-maradu pun kalimat masdar naruh dalam bahagian mushtaq. Masdar yang Musta'min. Tapi dipegang oleh ulama Kufa, masdar adalah mushtaq dan yang jiut ke musta'min adalah fi'il. Pendapat yang kuat ini masdar dia sebagai musta'min. Pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat masdar adalah musta'min. Yang seandainya datang pendapat ulama Kufa yang mengatakan bahawa masdar adalah mushtaq, maka apa ayatnya? Kalimat maradun huruf dalam isti'arah asliyah ataupun tab'iyah.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat. Tentu yang barusan tampil beliau bernama Tengku Muhammad Nasar bin Muhammad Yakin. Beliau berasal dari Kampung Lampung. Dengan berakhirnya penampilan dari Tengku barusan, maka berakhir pula acara musabaqah qiraatil kutub untuk malam ini. Dan untuk selanjutnya, kepada seluruh penonton hadirin wal hadirat, kita akan menyaksikan musabaqah at-thaqafiyah tingkat tsanawiyah yang mana pada malamnya akan tampil dari grup 2. Sembari Dewan Hakim mempersiapkan segala alat tulis dan perkakasnya, dan panitia mempersiapkan segala kebutuhannya, langsung saja kita panggilkan kepada perwakilan tiap-tiap regu untuk menghadap Dewan Hakim untuk mengambil amplop soal dan undian regu. Kepada perwakilan grup kami persilahkan.
Bang, ini dia benar. Enak. Benar. Baiklah, berikut ini akan kami bacakan nama-nama dari peserta musyawarah Tsaqafiyah Tsanawiyah dari grup 2 yang akan bermain pada malam hari ini. Kami panggilkan yang menempati meja doa Tengku Khairul Rijal bin Asifuddin, Tengku Murtada bin Samidan, Tengku Zikri Febrian bin Muhammad Yusuf Mansur.
Kepada saudara-saudara dipersilakan untuk maju ke pentas. Yang menempati meja regu Tengku Muhammad Ihsan bin Abdullah, Tengku Muhammad Safwil bin Muhammad Yahya Ibrahim, Tengku Raisul Atwar bin Faisal. Dipersilakan saudara dari Republik untuk mengambil tempat. Dan yang terakhir, tersisa meja kursi untuk Tengku Muhammad Ridha bin Jamaluddin, Tengku Muhammad Zikri bin Tengku Abu Bakar, dan yang ketiga Tengku Nuzul Akbar bin Hasbullah Ismail. Kepada saudara-saudara kami persilakan untuk naik ke pentas. Beri tepuk tangan yang meriah penonton. Baiklah, penonton diharap senyap. Pada malam yang berbahagia inilah yang telah tampil di hadapan kita peserta-peserta yang akan berjuang untuk meraih nilai supaya bisa tampil nantinya di malam final. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mulai babak pemerataan, di awal perjumpaan kita minta kepada masing-masing regu ABC untuk memperkenalkan dirinya kepada seluruh hadirin wal hadirat sekalian. Dimulai dari regu A secara berurutan sampai dengan regu C. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama orang Tuhan Raja, nama Tengku yang adalah Negeri Tuhan Tengku Fikri Febrian, adapun nama Tengku yang adalah Ulang Tuhan Tengku Mustafa. Adapun waktu kamu pada malam yang berbahagia, Rabbi Yasir wa A'in ya Karim, Allahumma malika yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan moto dari tahun yang kemarin, mantong pakai doa kan. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beri tepuk tangan yang meriahnya penonton. Ya, selanjutnya Republik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tuan Muhammad Ihsan. Adapun nama Tengku yang dah dan Tuan beliau bernama Tengku Muhammad Safwil. Adapun Tengku yang dahului ulang Tuan beliau bernama Tengku Raisul Atwar. Adapun betul semua pada malam yang berbahagia ini, Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang penonton untuk Republik. Diteruskan selanjutnya Republik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama orang Tuan Muhammad Ridha, kemudian nama Tengku yang dah orang Tuan Tengku Nuzul Akbar, dan Tengku yang dahului ulang Tuan yaitu Tengku Zikri Muhammad Zikri. Adapun moto kamu pada malamnya yaitu Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'ala al-yabis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah penonton untuk masing-masing regu A, B, C, dan D. Baik peserta, tanpa berlama-lama lagi Gedanyo akan langsung bacakan soal pemerataan untuk masing-masing regu. Dimohon kepada peserta untuk mendengar dan menyimak begitu supaya soal yang ditanyakan tidak gagal fokus dan bisa meraih nilai yang sempurna.
Baik. Berdoa sepertinya ini betul belok gitu kok. Ya. Lupa aja. Kepada Dewan Hakim yang membacakan soal dipersilahkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan soal kami mulai. Soal yang pertama untuk orang doa. Bagaimanakah hay'ah yang disunnahkan bagi laki-laki ketika melakukan rukuk dan sujud? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagi wadah yang disunatkan untuk dilakukan waktu sujud, maksudnya waktu sujudnya dada berpelonggang itu pilih berpelonggang dadanya daripada apa? Adapun waktu rukuknya berpelonggang jauh daripada apa? Betul. Ikhtilaf ulama dalam menafsirkan makna qada dan qadar. Sebutkan dua ta'rif qada saja yang tertulis dalam kitab Kifayatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat yang pertama ta'rif qada iradatullah ta'ala wa ta'alluquhal azali. Adapun yang kedua ta'rif qada ilmullah al-azali yata'alluquhu bil ma'lum. Iya, tepat. 100 untuk kedua. Diteruskan. Soal ketiga. Isim yang lima ada yang di-i'rab dengan harokat, ada pula yang di-i'rab dengan huruf. Sebutkan 4 syarat di-i'rabnya isim yang lima dengan huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ta'irafah kepada sa'il yang mutakallim. Adapun yang kedua bermufrad dan yang ketiga ditasghirkan. Iya, cukup. Untuk 25 diberikan untuk kedua. Diteruskan. Soal yang keempat. Ambil jazam apabila masuk pada fi'il mufrad yang mudha'af. Jika fi'il mudhari' tersebut berwazan yaf'ilu atau yaf'alu, maka dalam fi'il yang sakit itu boleh diberikan dua macam harakat supaya terhindar bertemunya dua sakit. Apa sajakah kedua harakat tersebut dan jelaskan alasannya masing-masing. Amil jazam apabila masuk pada fi'il mufrad yang mudha'af. Jika fi'il mudhari' tersebut berwazan yaf'ilu atau yaf'alu, maka dalam fi'il yang sakit itu boleh diberikan dua macam harakat supaya terhindar bertemunya dua sakit. Apa sajakah kedua harakat tersebut dan jelaskan alasannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dia harakat dengan kasrah. Di anak sakinah idza qurita bil kasrati. Dia harakat dengan fathah supaya Iya, mungkas 122. Diteruskan. Soal kelima. Apabila ditinggal dari segi isti'mal lafaz pada matlunya,
kalam terbagi kepada dua. Sebutkanlah kedua pembahagian tersebut. Apabila ditinjau dari segi isti'mal lafaz pada madlulnya, kalam terbagi kepada dua. Sebutkanlah kedua pembahagian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat dan majaz. Iya, 100%. Dilanjut. Soal lanjut. ولا بما يدرك محبوب ولا مشترك من القرينة خلا. Bait ini menjelaskan dua syarat daripada ta'rif. Apakah kedua syarat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wakil ta'rifnya merupakan ta'rifnya dengan lafaz yang diuh, lafaz yang musyarikat tanpa disertai dengan qarinah. Okey, sebentar. 50 untuk ragu A. Diteruskan. Soal ke-7. Di antara beberapa pembahagian isti'arah, salah satunya ialah isti'arah nakniyah. Bagaimanakah ta'rifnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allati quriya fiha dzikrul musyaqqati bi dzikri syai'in min lawazim. Iya, cukup. Baik, keputusan Dewan Hakim. Jawaban yang diberikan oleh Regu A. Mumtaz. 100 untuk Regu A. Diteruskan. السؤال الثاني: ما سبب إثارة أهل الشام للمطالبة بدم عثمان؟ Bismillahirrahmanirrahim. Sababu itharati ahli Syam limutalabati bidami Uthman. Ursula qamis Uthman alladhi qudila fihi ila Syam. Fakana sababan fi itharati ahli Syam. Iya, sebentar. Baik, 50 untuk Regu A. Beri tepuk tangan penonton. Penonton dulu. Beri semangat yang meriah penonton. Oke, diteruskan. Soal ke-9. Sekelompok sahabat datang menyampaikan kegelisahan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, betapa beruntungnya orang kaya. Mereka mendapat pahala yang banyak. Mereka sholat, puasa, dan sangat mudah bersedekah dengan harta yang mereka punya. Lantas bagaimana kami bisa bersedekah seperti mereka ya Rasulullah? Lalu baginda Nabi mengajarkan mereka beberapa perkara. Apa sajakah amal yang dianjurkan Rasulullah kepada mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Qala awalaysa qad jarrabu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa amrin bil ma'ruf sadaqatan wa manhyin 'anil munkar sadaqatan wa fi budaya halin sadaqatan. Ya, serahkan kepada Regu A. Dilanjutkan. Soal yang ke-10. Soal faraid.
Kejut. Beda kejut. Tu dewa hakim di mana? Mana menyeremok? Tuh, sendiri. Ini bintang betul. Dipelu namanya tadi. Jadi untuk soal berikutnya mohon peserta untuk mempersiapkan alat tulis Anda karena soal berikut ini adalah soal wood bank. Dipersilakan Dewan Hakim membacakan soal faraid. Soal yang ke-10. Seorang nelayan dinyatakan meninggal dunia setelah bot yang ditungganginya mengalami kebocoran dan tenggelam akibat menabrak terumbu karang. Nelayan tersebut meninggalkan 120 bot penangkap ikan yang menjadi pusaka bagi ahli warisnya. Ia meninggalkan seorang ibu, seorang kakek, 2 anak perempuan, dan 1 orang anak laki-laki. Berapakah jumlah bot yang didapatkan oleh masing-masing anak perempuan nelayan tersebut? Kami ulang. Seorang nelayan dinyatakan meninggal dunia setelah bot yang ditungganginya mengalami kebocoran dan tenggelam di tengah lautan. Nelayan tersebut meninggalkan 120 bot penangkap ikan yang menjadi pusaka bagi ahli warisnya. Ia meninggalkan seorang ibu, seorang kakek, 2 anak perempuan, dan 1 orang anak laki-laki. Berapakah jumlah bot yang didapatkan oleh masing-masing anak perempuan nelayan tersebut? Baik, usai waktu Anda mencari, sekarang dipersilakan untuk menjawab sebuah Masing-masing anak perempuan mendapat 40 bot. Rebusing. Bismillahirrahmanirrahim. Masing-masing anak perempuan menemui 2 bot. Rebusing dikurangi 25. Itu namanya penonton berusaha. Semangat yang luar biasa, semangat yang menggebu-gebu, tapi soal tidak bisa dijawab dengan benar. Awak tak mudah. Dengan demikian usai sudah. Asyik, asyik di mana? Asyik di mana?
soal jatah dari Bapak penyisihan untuk Rebua. Hasil perolehan nilai sementara waktu Rebua 775, Rebu B masih 0 dan Rebu C baru mengutang dengan Dewan Hakim sebanyak min 25. Untuk berikutnya kami akan membacakan soal pemerataan untuk Rebu B. Dimohon peserta untuk bersiap-siap. Dewan Hakim yang membacakan soal dipersilahkan. Soal yang pertama untuk Rebu B. Salah satu syarat sahnya sembahyang adalah menutup aurat. Karena ada hadis yang menerangkan hal demikian. Bacakan hadis sahih yang menjelaskan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqbulullahu salata qa'idah illa bi khimar. Iya, 100 untuk Rebu B. Beri semangat penonton. Diteruskan. Soal yang kedua, menurut Maturidiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan dan meniadakan sesuatu dengan sifat takwin, yang mana sifat takwin ini termasuk dalam bahagian sifat ma'ani berdasarkan pendapat mereka itu. Pandangan ini dibantah oleh kaum Asy'ariyah dengan mempertanyakan apa fungsi daripada takwin sesudah qudrah. Mohon saudara uraikan jawaban Maturidiyah terkait hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya bahwa Allah menciptakan sesuatu ada yang mungkinnya langsung dengan sifat qudrah. Ada perkara ini dengan sesuatu yang lain. Iya, cukup sebentar. Yo nunggu. Rebu C. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat Al-Maturidi untuk menolak pendapat Asy'ari, yaitu sifat qudrahnya dimungkin ada yang wujud, sedangkan sifat takwinnya diwujud ada yang dimungkin oleh qudrah. Iya, sebentar. Apalah. Yo udah itu. Ditanya, Pak. Gaji lah. Baik, keputusan Dewan Hakim lagi ditambahkan nilai untuk Rebu C min 25. Mohon perhatian Rebu C. Jawaban yang benar. Apa udah baca soal ini? Beto, awak mangga paling kuat apa? Coba saudara uraikan jawaban Maturidiyah terkait hal tersebut. Jadi menurut pendapat Asy'ariyah, qudrahnya gunanya sifat Hanali sifat takwin. Menurut Asy'ariyah. Sedangkan menurut Maturidiyah, qudrah duet dengan sifat takwin. Yang bedanya kipan
cara berbantah li kaum Maturidiyah terhadap pendapat Asy'ariyah. Jawapan yang benar bi anna al-qudrata tuhayyi'ul mumkina lil wujud. Li difur qudrah mempersiapkan segala yang mungkin untuk wujud. Yang pada manzilah suluhi tadi menurut Asy'ariyah. Sedangkan takwinnya diwujud bil fi'li. Jadi ada tempuh jawabannya memang ada wujudnya kenong-kenong biru. Kenapa tidak bisa diberikan nilai? Karena jawabannya menyatu. Mutabah ngon awal di hana terjawab sehingga ada duduk ni walaupun tepeh biru mengambil hanya dari nilai. Dengan demikian keputusan Dewan Hakim tidak bisa diganggu-gugat. Untuk selanjutnya kami persilakan Dewan Hakim. Soal yang ketiga. Wa minhu manqulun ka fadlin wa asad wa dhurtijalin ka su'ada wa ulad. Dalam bait tersebut disebutkan bahwa isim alam terbagi kepada dua, alam manqul dan alam murtajah. Yang ingin kami tanyakan, bagaimanakah definisi dari alam manqul dan alam murtajah? Bismillahirrahmanirrahim. Nyo pengertian alam manqul ma sabaqa lahu isti'malun fi ghairil alamiyyati. Nyo pengertian alam murtajah ma lam yastiq lahu isti'malun qabla alamiyyati fi ghairiha. Iya, 100 dilanjutkan. Soal yang keempat. Sebutkan nama lain fi'il mu'tal beserta alasannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Nama lain di nasib dilakon bila misalnya dengan proses ini atau dengan haraka dan dinamakan dengan Zul Arba'ah dikauni madai ala arba'ati ahrufin idza akhbarta anna tiga. Iya, tepat. 100 untuk beragu dilanjutkan. Soal yang kelima. Kenapakah amar tidak menghendaki kepada furu atau segera dikerjakan? Bismillahirrahmanirrahim. Lianna al-gharba minhu ijadul ta'lim لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بزمان الأول دون زمان الثاني. Iya, tepat. 100 untuk beragu. Kita lanjutkan. Soal yang keenam. Qabliyah syartiyah yang muntasilah terbagi tiga. Manakah dari tiga tersebut yang sesuai dengan contoh al-jismu imma abyadu wa imma aswad? Bismillahirrahmanirrahim. Manik jamu. Iya, tepat. 100 untuk beragu. Diteruskan. Soal yang ketujuh. Al-furul badiyah nashibat bifulan. Kalimat apakah yang menjadi musta'ar pada contoh yang kami bacakan tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat sebut. Iya, tepat. 100 lagi untuk beragu. Dilanjut. As-soal tsani. اذكر أربعة وقائع هي أهم الوقائع التي حدثت في عهد خلافة علي رضي الله عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatul jahat, waqatul kusim, waqatul taksim, waqatul nahrawan. Iya, tepat lagi. 100 untuk beragu. Diteruskan. Soal yang ke-9. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sebagai orang yang mendakwakan sesuatu tidak serta-merta ia dipercaya begitu saja pada dakwaannya.
kecuali dengan adanya bayyinah. Coba saudara bacakan matan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Lau yu'man nasu bitaqwahum dan ta'ala rijadun aqwada qawmin wa dima'ahum. Lakinil bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Iya, tepat. 100 untuk Ragu B. Untuk peserta mohon mempersiapkan alat tulis. Berikut ini akan kami bacakan soal faraid. Dewan Hakim dipersilakan. Soal ke-10. Seorang laki-laki meninggal dunia diduga karena depresi usai mengetahui tim yang didukungnya kalah. Almarhum meninggalkan beberapa aset kekayaan yang jumlahnya mencapai 200 juta rupiah. Adapun ahli warisnya adalah istri, seorang saudara perempuan kandung, dan seorang saudara laki-laki seayah. Berapakah yang menjadi jatah bagi saudara laki-laki seayah? Seorang laki-laki meninggal dunia diduga karena depresi usai mengetahui tim yang didukungnya kalah. Almarhum meninggalkan beberapa aset kekayaan yang jumlahnya mencapai 200 juta rupiah. Adapun ahli warisnya adalah istri, seorang saudara perempuan kandung, dan seorang saudara laki-laki seayah. Berapakah yang menjadi jatah bagi saudara laki-laki seayah? Saudara perempuan Ragu B dipersilakan. Ragu C. 50 juta. Iya, 50 juta membayar hutang Dewan Hakim. Tambahkan 50 juta untuk Ragu C. Betul hutang. Hutang 50, berbayar 50 juta. Ya, akan. Dengan demikian, babak penyisihan untuk Ragu B telah selesai. Ragu B unggul dengan nilai 800, Ragu A 775, Ragu C karena kagak hutang 0 rupiah. Berikutnya kita akan melanjutkan soal untuk Ragu C. Dewan Hakim yang membacakan soal
Dipersilahkan. Soal yang pertama, salah satu perkara yang disunnahkan pada wudu adalah surah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih. Coba saudara bacakan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'in. Ya, 100 untuk bersih. Dilanjutkan. Soal yang kedua, kalam dan ilmu sama-sama ta'alluq kepada wajib, mustahil dan jaiz. Akan tetapi berbeda pada nama ta'alluqnya. Sebutkan nama dari masing-masing ta'alluq ilmu dan kalam beserta penjelasan dari tiap-tiap. Berulang nih bro. Kalam dan ilmu sama-sama ta'alluq kepada wajib, mustahil dan jaiz. Akan tetapi berbeda pada nama ta'alluqnya. Sebutkan nama dari masing-masing ta'alluq ilmu dan kalam beserta penjelasan dari tiap-tiap. Nama ta'alluq daripada ilminya adalah intisyaf. Artinya dengan ilminya Allah Ta'ala berlaku segala atau gunanya yaitu jaiz, mungkin dan mustahil. Sedangkan nama ta'alluq daripada kalam adalah dalalah. Artinya dengan kalam Allah Ta'ala yang tak faham yang jaiz Allah Ta'ala, yang mustahil dan yang wajib. Sebentar. Untuk bersih. Jawaban yang satunya lagi tidak benar. Kita teruskan. Soal yang ketiga, ayyul mausul musytarak, hukumnya ada yang di i'rab, ada pula yang dibina. Sebutkan 3 surah di i'rabnya ayyul tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Diidafahkan dan hanya disebutkan saudara silatnya. Yang kedua, hanya diidafahkan dan hanya disebutkan saudara silatnya. Yang ketiga, hanya diidafahkan disebutkan saudara silatnya. Terus untuk bersih. Teruskan. Soal yang keempat, sebutkan 5 contoh fi'il mudhari' mu'tal far yang telah dibuangkan waw yang tercantum dalam kitab Al-Qaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqa'u, yasa'u, yada'u, yada'u, yaqa'u. Iya, cepat lagi. 100 untuk bersih. Kita teruskan. Soal kelima, di saat terjadinya ta'arud dua dalil, sementara salah satu dari keduanya merupakan dalil yang am dan yang satu lagi adalah dalil yang khas, maka ditakhsuskan dalil yang am dengan dalil yang khas. Pertanyaan kami kepada Anda, sebutkanlah contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iyyakum minkum masyruna sabiha. Kita syirik an ta'il mubalarati.
Okey, Tak cukup. boleh kan? Tak boleh Pak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim karena berkuat orang dengan disebutkan Muhammad. Sebentar. Berdoa diberikan PIN 25. Yang benar لترشيحها أي تقويتها بذكر الملائم هنا تربصي عن بعض المبالغة yang dijawab dari berdoa hanya disebutkan bidzikril mulaim. Dengan demikian berdoa diberikan 25 min. Diteruskan. السؤال الثامن في اللغة العربية ماذا فعل سيدنا عمر بن الخطاب عندما بلغه انكسار المسلمين في وقعة الجسر الأولى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جهز جيوشا أرسلها إلى مسلم بن حارثة. Iya, tepat lagi 100 untuk Ragusi. Lanjutkan. Soalan ke-9. Coba saudara sempurnakan hadis berikut ini. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu hasanatan kamilah. Wa man hamma biha fa'amilaha katabaha ila 700 dhifin ila ma'atin kathira. Bismillahirrahmanirrahim. وإن هم بالسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبه الله سيئة واحدة. Iya, 100 untuk Ragusi. Berikutnya soal faraid. Ragusi, persiapkan alat tulis Anda. Soal yang ke-10. Saking tajamnya mulut tetangga membuat seorang laki-laki kehilangan nyawa. Beliau meninggalkan ahli waris sebagai berikut: istri, satu anak perempuan dari anak laki-laki, dan seorang paman. Dengan harta bersih waris sebagai berikut: istri, satu anak perempuan dari anak laki-laki, dan seorang paman. Dengan harta bersih senilai 480 pound sterling. Berapa tonkah yang akan diraup sang paman? Itu paman itu.
Ya, Kadir Bermusi dipersilakan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Washington Sterling. Ya, tepat 100 pound sterling. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Telah selesai pembacaan soal di babak pemerataan untuk masing-masing regu. Dan ternyata hasil akhir betis beda-beda tipis. Regu A 800, regu B juga 800, regu C 750. Beda baju kapat, nebu beda berat untuk membuat soal rebutan. Dimohon kepada peserta ABC untuk menghidupkan semangatnya. Fokus pada soal yang ditanyakan, jangan berkecoh. Kadang-kadang ada jebakan di depan. Sebelum kita membacakan soal rebutan, kami persilakan sekali lagi kepada masing-masing regu secara berurutan untuk mencoba mikrofon dan bel Anda. Dipersilakan. Ya. Semangat penonton. Semangat penonton. Semangat peserta. Semangat Dewan Hakim. Bersiap peserta. Peserta harus siap-siap. Dewan Hakim yang membacakan soal dipersilakan. Soal yang pertama, bacakan satu hadis Syaikhain yang menjadi dalil wajibnya membaca Al-Fatihah dalam sembahyang. Regu A. Ya sudah regu A mendapatkan nilai 100. Dibentukkan. Soal yang kedua, bagaimanakah cara menjadikan air 20 yang terkena najis dan berupa wasafnya? Regu A lagi. Soalnya ada tahu yang kena najisnya atau yang mengukurkan dengan yang boleh. Sebentar. Sinukan menjelah betul. Betul. Lagi yang keberanian. Soalnya yang kena najisnya atau yang mengukurkan atau tahu dengan 20 dengan yang boleh. Atau tahu sebentar. Baik, keputusan Dewan Hakim regu A diberikan min 100. Jawaban yang Anda berikan tidak sempurna. Jawaban yang benar, wal kathiru yaqhuhu bi sawadi taghayyurihi bi nafsihi aw bima'in zida 'alayhi aw nuqisa 'anhu wa kana al-baqi kathiran. Dengan demikian selesai sudah soal yang kedua, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal yang ketiga, sama' dan basar ta'alluq kepada segala yang mawjud menurut pendapat yang kuat. Pendapat siapa? Regu A. Iya, tepat 100 untuk regu A. Jadi lagi 100 yang telah kita tahu. Dengan demikian regu A akan tambah lagi nilai top. Kita lanjutkan soal kedua. Berdasarkan pendapat yang mengatakan berbeda antara asyali dan qadim, bagaimanakah regu C? Adanya
Yang kejamnya mawjudun la awala lahu. Kemudian mawjud azalinya mawjudun la awala lahu, baik yang mawjud ataupun hanya mawjud. Iya. Rabu seriku lagi. Mohon bersabar. Berdasarkan pendapat yang mengatakan berbeda antara azali dan qadim, bagaimanakah ta'rif qadim? Tidak ditanyakan azali. Terjadi penambahan, dengan demikian dianggap salah. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal yang kelima. Kalimat yang menunjuki kepada amar ada kalanya isim dan ada kalanya fi'il. Adapun tanda yang membedakan antara fi'il amar dan isim fi'il amar yaitu bermakna talab dan boleh masuk nun taukid tsaqilah ataupun khafifah. Ru'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu bi sabbi suratin innuni fi'al amrin amru muhim. Wal amru in lam yakun innuni mahal bihi huwa subhanahu wa ta'ala. Iya, 100 untuk berdoa. Soal masih banyak, kita teruskan. Soal kedua, isim alam yang masuk al jika dijadikan sebagai mudhaf ataupun munada maka wajib Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadfa alin tunadi au tudifadi wa fi ghairihi ma qad habik. Selamat lagu B mendapatkan nilai 100. Boleh tepuk tangan yang meriahnya penonton. Soal yang ketujuh. فيه حرفان من جنس واحد في كلمة واحدة والثاني منهما ساكن سكونا لازما. Rekube. Sedangkan tanda Rekube dikurangi 100. Yang ditanyakan berapakah jumlah kita akan mujtami' pada tasrif fi'il yang mudha'af, fi'il madhi yang mudha'af? Jawabannya 9. Dilanjutkan. Soal ke-8. Terjadinya khilaf ulama tentang huruf yang dibuang pada kalimat matiun. Siapakah yang mengatakan huruf yang dibuang itu ain fi'il? pendapat umum di bawah ini. Rekube dikurangi lagi 100. Jangan patah semangat, soal masih banyak. Kita lanjutkan. Soal yang ke-9. Hakikat terbagi kepada 3, yaitu lughawiyah, syar'iyyah, dan 'urfiyyah. Kemudian 'urfiyyah terbagi lagi kepada 2. Apa sajakah? Rekube. Ham dan khas. Iya, 100 untuk Rekube. Diteruskan. Soal ke-10. Di saat seseorang mengatakan kepada orang lain dengan lafaz usmut, diamlah kamu, berarti orang tersebut melarangnya untuk berbicara. Hal ini sesuai dengan Rekube. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amru bisyai'in nahyu ma'qud. Iya, 100 untuk Rekube.
kita teruskan. Soal yang ke-11. Sebutkan dua nama lain daripada ta'arif. Lebih mu'araf, bismillahirrahmanirrahim, mu'araf dan qaulun syarih. Sebentar. Beyo tak betul lah. Lebih dikurangi 100. Perhatikan dulu, mu'arif itu bukan mu'arraf. Beda antara mu'arif dengan mu'arraf. Mu'arif ta'rif, mu'arraf tak yang ta'rif. Mu'arraf dan qaulun syarih. Kayu ulang soal tu Koko. Baik penonton, beri semangatnya penonton. Masih tersisa sekitar 8 atau 9 soal lagi. Jangan putus asa. Rabu Arabi dan Rabu Muslim masih punya kesempatan. Dewan Hakim dipersilakan. Soal ke-12. Qawliyah terbagi dua. Syarqiyah, Qauliyah. Sebutkan satu bait matan sulam yang menyebutkan Rabu Muslim. jadi yaitu Usai. Dikurangi dengan tidak hormat 100 karena waktu yang diberikan kehabis awal berpukri daripada jawaban yang terdengar. 5 detik waktu berpikir Anda 5 detik hanya trip menyelesaikan Anda diteruskan. soal yang ke-13. Syaratul minarrawiyah. Lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh daripada mujawarah. Lebih. Ditambahkan nilai 100. Soal ke-14. Termasuk dalam hakikat atau majaskah ucapan ini seandainya diucapkan oleh orang yang jahil ataupun orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Lebih. Hakikat. Ya, dan bersaing ketat. Lebih jangan mau kalah. Penonton, senyap sebentar. Boleh tonton detak. Penonton, beri semangatnya penonton. Ya, sama antara dua dan lebih. Itu yang membaca soal ini. Ya, dulu dengar. Diteruskan Dewan Hakim. Soal yang ke-15. بينما صعب الشقائق بلغه وفاء المثنى بن حارث من أثر Gusip. Bismillahirrahmanirrahim. Faqamma sa'adun jayshil musanna ma'a jayshihi wa sara hatta wasala ila al-qadisiyya. Iya. Seratus untuk Rabu Seri. Tersisa 4 soal lagi. Rabu A, Rabu B, jangan hanya tinggal diam. Dewan Hakim dipersilakan dengan segala hormat. السؤال السادس عشر من هو قتل عشما Rabu B, Pangeran bin Budak.
Kepada Dewan Hakim dipersilahkan. Soal yang ke-17. Kebaikan itu adalah akhlak yang bagus. Sedangkan dosa itu adalah perbuatan yang engkau sembunyikan agar tidak diketahui oleh orang lain. Ini adalah makna dari hadis Arba'in yang diriwayat oleh salah seorang sahabat. Siapakah nama sahabat tersebut? Al-Kubi An-Nawas bin Sam'an. Penonton! Tinggal 2 soal lagi. Lanjut apa tidak? Teruskan. Soal ke-18. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Coba saudara sebutkan siapakah nama sahabat yang Al-Kusi. Abi Sa'id Al-Khudri. Iya, tepat. Tapi semangat aku. Berikan semangat untuk Al-Kusi. Lanjutkan Dewan Hakim. Soal yang ke-19. Istri mendapatkan 1/4 harta warisan apabila si mayit tidak mempunyai anak. Berapakah jatah yang diperoleh oleh suami apabila si mayit tidak mempunyai anak? Al-Kusi. Setengah. Iya, tepat. 100 untuk Al-Kusi. Tinggal 1 lagi. Dewan Hakim yang membacakan soal dipersilakan. Soal yang terakhir. Siapa sajakah yang menghijab saudara seibu seayah ataupun akhul syaqiq? Al-Kusi. Yang pertama Ibu Nun, yang kedua Ibu Nun Ibni, yang ketiga aku. Iya, tepat. 100 untuk Al-Kusi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah hasil dari pertandingan malam ini. Yang memimpin pada yang diwakili oleh Tengku Muhammad Ihsan dari Kolaro, Tengku Muhammad Safril dari Katilintung, dan Tengku Raisul Abrar dari Langkadu dengan skor 1.200 disusul oleh Reguah diwakili oleh Tengku Khairul Rijal, Tengku Muhammad Zikri Febrian, dan Tengku Murtaba dengan skor 1.000. Terakhir dengan nilai 950 yang diwakili oleh Tengku Muhammad Zikri, Tengku Muhammad Ridha, dan Tengku Dusul Akbar. Kita pada malam hari ini nantikan kembali berbagai macam acara pada malam esok, tentunya dengan penampilan yang lebih baik dan lebih bagus dan menekankan background saja. Nebrame mudah-mudahan kedanyo yang terpenuh dilimpahi oleh Allah, lebih mudah langkah kedanyo untuk menuju ke dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh peserta kami persilakan untuk meninggalkan tempat seraya bersalam-salaman. Untuk penampilan malam bersama Musabaqah Qiraatil Kitab Tafsir Al-Jalalain, Musabaqah Qiraatil Kitab Fathul Qarib, dan Musabaqah Al-Thaqafiyah dari grup 2 Tajhiziyah. Sampai jumpa di malam esok, mudah-mudahan lebih sehat di Kajang Bandung. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membersihkan lapangan segera untuk mensterilkan lapangan. Petugas yang membersihkan lapangan untuk segera mempersiapkan lapangan. Emily, kamu aku adik. Adik. Kayak putih. Nghe qua đây bộ tiếng người là gì hả? Người bỏ lại cả mẹ. Bỏ tiếng người lại cả mẹ mà đang nhiều hơn tiếng người kìa. Anh ăn nó ra nào? Pun nasihat apa tu? Dah ada. Thì vẫn tu họ tu nữa đó.